Karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, kita layak untuk menyambut bulan Ramadan itu dengan sukaria. Menyambut bulan Ramadan dengan sukaria ini disebut dengan bergembira menyambut bulan Ramadan. Orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan, Rasul janjikan kepada mereka dengan ungkapan, Man fariha bidukhulir Ramadan, harramallahu jasaduhu ala niran. Orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Jangankan mau masuk neraka, disentuh saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ada yang mengatakan, "Iyo nian tu buya, luar biasa nian." Kata saya, Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Dari awal hidupnya di dunia ini sampai meninggal dunia, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong kepada orang lain. Oleh karena itu ketika dia mengatakan orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka, maka bagi seorang muslim tentu akan beriman dengan hal yang demikian. Karena itu adalah ungkapan Nabi Muhammad, orang yang kita kagumi, orang yang kita muliakan, dan disebut juga dengan orang yang suci, orang yang suka mensucikan dirinya, dan Allah senantiasa sayang kepada Nabi Muhammad, maka disebut dengan ungkapan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, orang awak mengatakan putih mata dapat dilihat, putih kapas dapat dilihat, putih hati bak keadaan. Apa buktinya kalau kita bergembira menyambut bulan Ramadan? Apakah kita menari-nari, meloncat-loncat karena datang bulan Ramadan? Nah, hal inilah yang perlu kita kaji pada pagi hari ini. Bagaimana yang disebut dengan bergembira menyambut bulan Ramadan, sehingga Allah akan mengharamkan jasad orang yang bergembira ini disentuh oleh api neraka. Luar biasa sekali. Belum masuk bulan Ramadan, barokah bulan Ramadan sudah ada pada dirinya. Ada beberapa ciri orang yang disebut dengan orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan. Yang pertama buktinya, orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk bulan Ramadan dari yang suci. Suci secara zahir, suci pula secara batin. Pakaian yang akan digunakan untuk beribadah selama bulan Ramadan, sejadah yang akan digunakan untuk melaksanakan ibadah solat tarawih pada bulan Ramadan, perlengkapan makan dan minum selama bulan Ramadan. Dia siapkan perlengkapan yang suci secara zahir, suci secara batin. Suci secara zahir artinya suci dari najis. Pakaian yang kotor yang ada mungkin dikeragui ada najis itu dibersihkannya. Karena ia persiapkan pakaian inilah yang akan saya gunakan pada bulan Ramadan. Suci secara batin artinya apapun yang dia siapkan untuk bulan Ramadan itu dia dapatkan dengan jalan-jalan yang halal, dengan jalan yang baik, bukan yang subhat, bukan jalan-jalan yang dilarang oleh agama, atau jalan yang abu-abu. Dikatakan halal, wallahu alam bisawab, dikatakan juga haram, ada juga yang mengatakan itu boleh atau dihalalkan. Sehingga ada nak bertanya, Ustaz, kami beli sejadah dari pitih siram petang li bulia tu Ustaz. Nah, ini saya katakan kalau uangnya demikian tu uang abu-abu. Ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak. Nah, oleh karena itu ketika kita berhadapan dengan tinggalkan da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang membuat engkau ragu-ragu kepada sesuatu yang pasti. Apa yang pasti itu? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu hanya datang dari Allah, jangan membuat engkau orang yang ragu-ragu. Itu artinya bahwasanya layak bagi kita ketika akan berhadapan dengan bulan Ramadan untuk melihat perlengkapan yang kita gunakan sudah sesuai belum tata cara kita mendapatkannya dengan ajaran-ajaran agama yang ada. Kalau misalnya kita dapatkan pakaian itu dengan jalan yang tidak benar, layak untuk kita tinggalkan. Kenapa? Ramadan bulan yang suci. Kita masuki bulan suci dari harta yang suci.
Kita masuki bulan yang suci dengan jalan yang baik-baik pula. Karena sesungguhnya jangan sampai bulan suci kita kotori dengan sesuatu yang dilarang oleh agama. Apabila bulan suci kita masuki dengan yang suci pula, maka kan kita temukan dalam kehidupan kita, dalam perasaan kita, dalam diri kita, kita akan ketemui mampu menyucikan batiniah kita selama bulan Ramadan. Oleh karena itu, yang perlu kita siapkan di awal bulan Ramadan itu adalah mensucikan segala sesuatu perlengkapan yang akan kita bawa selama bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan itu adalah orang yang mencari ilmu pengetahuan yang terkait dengan ibadah bulan Ramadan. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nurun, nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu adalah cahaya, kata Imam Syafi'i. Cahaya itu tidak akan menyinari orang-orang yang suka berbuat maksiat. Oleh karena itu kita cari ilmu, ilmu yang bisa memberikan cahaya bagi kita selama bulan Ramadan. Kita masuki bulan Ramadan, kita sudah mengetahui apa syarat, apa rukun, apa sunatnya selama bulan Ramadan. Kita juga sudah tahu apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan dan apa yang membatalkan ibadah kita selama bulan Ramadan. Apabila kita melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan ilmunya, ada kemungkinan kita menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi tidak mendapatkan apapun dari apa yang kita laksanakan. Rasul pun mengatakan, kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, kata Rasul, ia tidak dapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah beribadah tanpa ilmu, melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan ketentuan ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga beribadah tidak membuahkan apa-apa. Jangan sampai terjadi di awak, mananam urang mananam awak, manuai urang manuai awak, urang manuai padi awak tatuai padi ampo. Kalaulah tatuai padi ampo kamari bedo, dijual indak laku, dijadikan barih indak berisi. Sembayang orang sembayang awak, orang puas orang sembayang menuaikan pahala. Ada orang yang solat, kata Rasul, ia mendapatkan hanya menyibukkan diri saja. Ia berdiri, dia ruku, dia sujud, dia duduk, semua yang dia lakukan hanya menyibukkan diri saja. Apa penyebabnya? Solatnya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Begitu juga ketika ia melaksanakan ibadah puasa. Puasa urang, puasa awak. Urang puasa menuaikan pahala, awak puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan apapun dari ibadah puasa yang kita lakukan. Apa penyebabnya? Berpuasa tidak sesuai dengan ilmunya. Kalau kita beribadah tidak sesuai dengan ilmu, saya katakan tadi, sama dengan beribadah tatanam padiampo, tatuai padiampo. Kalaulah tatuai padiampo di dunia, ibadah hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, di akhirat tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasa yang dilakukan. Oleh karena itu layak bagi seorang muslim itu bergembira menyambut bulan Ramadan dengan jalan mempersiapkan ilmu-ilmu bekal selama kita berada di bulan Ramadan itu tersebut. Sehingga selama melaksanakan ibadah bulan Ramadan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Yang ketiga, yang perlu kita siapkan selama bulan Ramadan ini adalah membersihkan segala sesuatu yang akan menghalangi ibadah kita pada bulan Ramadan. Apa yang menghalangi ibadah seseorang pada bulan Ramadan? Yang pertama, hubungan sesama manusia terkait dengan hubungan silaturahim dengan orang lain. Yang kedua, hubungan dengan orang tua. Karena orang tua yang tidak redha bisa menyebabkan ibadah itu tertolak. Yang ketiga, hubungan dalam keluarga, hubungan suami istri. Hubungan suami istri harus diperbaiki ketika kita akan memasuki bulan Ramadan. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadis ketika Rasul
mengaminkan ungkapan malaikat Jibril. 3 ungkapan malaikat Jibril, ya Allah ya Tuhanku, jangan terima pahala puasa orang yang memutuskan silaturahim. Ya Allah ya Tuhanku, jangan terima pahala puasa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga doa malaikat Jibril, ya Allah ya Tuhanku, jangan engkau terima pahala puasa istri yang durhaka kepada suaminya. Oleh karena itu, jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan, ibadah yang kita lakukan pahalanya tergantung antara langit dan bumi. A'maluhu mu'allikun bainas samawati wal ard. Amal perbuatannya tergantung antara langit dan bumi. Penyebabnya adalah ia tidak memperbaiki hubungan sesama manusia, hubungan sesama tetangga, hubungan dengan orang tua, dan hubungan dalam keluarga. Nah, orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan itu, dia akan menghubungkan silaturahim. Menanggapi hadis ini, orang adat mengatakan, kata orang adat, sarak mengato adat memakai. Apa kata sarak? Menjelang bulan Ramadan layak bagi kita untuk menghubungkan silaturahim. Apa kata adat? Kalau begitu ungkapan sarak, maka adat mengamalkannya dengan jalan. Ada orang yang melakukan kenduri, ada orang yang pengajian-pengajian yang melaksanakan makan bersama, ada yang memanggil tetangga, mengundang tetangga-tetangganya ke rumah untuk melaksanakan kegiatan menjelang bulan Ramadan. Maka kita temukan dalam 10 terakhir ini, kita akan ketemukan majelis-majelis taklim, orang yang menutup pengajiannya dengan cara makan bersama. Orang yang memanggil tetangga-tetangganya ke rumahnya untuk makan bersama. Sehingga ada yang bertanya, Ustadz, apa ada ayat, apa ada hadis yang mengatakan menjelang bulan Ramadan itu layak bagi kita untuk melaksanakan makan bersama di rumah atau kenduri di rumah? Saya katakan, kalau cari hadisnya, wahai orang-orang yang beriman, makan bersamalah menjelang bulan Ramadan. Tidak kasubuk gawa hadisnya itu dong. Tidak ada hadis yang begitu. Kenapa kita lakukan? Panggil saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita untuk datang ke rumah makan bersama selama bulan dalam menyambut bulan Ramadan. Itu dalam rangka menghubungkan silaturahim. Tanda kita berhubungan dengan tetangga kita, baik dengan saudara-saudara sesama muslim. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan saat kita untuk meminta maaf, ungkapan minta maaf kita itu adalah dengan mengundang orang datang ke rumah kita. Dengan demikian, pemirsa atau pendengar sekalian, layak bagi kita untuk menghubungkan silaturahim, tanda kita bergembira menyambut bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan datang kita masih tidak berbaikan dengan tetangga kita. Jangan sampai bulan Ramadan itu sudah hampir masuk tetapi kita tidak melaksanakan hal-hal yang baik bagi saudara-saudara kita sesama muslim. Oleh karena itu layak bagi kita untuk menghubungkan silaturahim. Sebagian lagi ada pula menjelang bulan Ramadan mereka datang ke rumah orang tuanya untuk memberikan makan dan minum atau untuk memberikan belanja bagi orang tuanya menjelang bulan Ramadan. Sehingga hal demikian ada pula yang bertanya, Ustadz, apa ada ayat, apa ada hadis yang memerintahkan kita untuk hadir ke rumah orang tua menjelang bulan Ramadan? Jawabannya, kalau kita cari ayat hadis yang mengatakan, wahai orang-orang beriman, lihatlah orang tuamu menjelang bulan Ramadan, tidak akan kita temukan. Tetapi kita akan menemukan hadis yang mengatakan, ridallah bi ridal walidaini wa suhtullah bi suhtil walidaini. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Ketika Allah ridha kepada kita, itu terletak kepada ridha kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita gembira, senang, ridha atas ibadah puasa yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan keredoannya kepada kita. Tetapi kalau orang tua tidak ridha atas apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, bagaimana Allah akan meridainya?
redha Allah ada pada redha kedua orang tua kita. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik, ketika kita melaksanakan ibadah solat dengan baik, apa kata orang tua wak? Sembahyang rajin, puasa rajin, mencari agaya ndak do. Ba'alo tu. Artinya mereka tidak gembira dengan adanya kita melaksanakan ibadah. Mereka tidak redha kita dekat dengan Tuhan sementara melupakan orang yang membuat kita bisa hidup di dunia ini. Oleh karena itu hubungkanlah hubungan dengan orang tua ketika menjelang bulan Ramadan. Kalau di Minangkabau ada nama tradisinya adalah tradisi membawa tingkek ke rumah orang tua menjelang bulan Ramadan atau ke rumah mertua menjelang bulan Ramadan. Layak bagi kita lakukan untuk mengunjungi orang tua kita menjelang bulan Ramadan. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal dunia? Orang tua sudah tiada lagi. Maka ada tradisi dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia menjelang bulan Ramadan, yaitu ziarah ke kuburan orang tua, ziarah ke kuburan orang-orang dicintai menjelang bulan Ramadan. Karena sesungguhnya berziarah ke kuburan itu hukumnya sunnah. Rasul mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur wal an fazuruha. Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, dan sekarang silahkan melaksanakan ziarah kubur. Pendengar sekalian, itu yang langkah-langkah yang dapat kita lakukan ketika akan berhadapan dengan bulan Ramadan. Saya ulangi, yang pertama dengan mempersiapkan peralatan bulan Ramadan dengan jalan yang halal dan jalan yang baik. Yang kedua, kita persiapkan bekal menuju bulan Ramadan itu dengan ilmu yang akan mengantarkan kepada ibadah yang baik. Dan yang ketiga, memperbaiki hubungan sesama manusia, terutama hubungan dengan keluarga kita, hubungan dengan orang tua kita, dan hubungan dengan tetangga-tetangga kita. Apabila kita bisa melakukan itu, orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka.